Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ثم أما بعد معاشر المسlimin أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman sehingga kita masih sanggup untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga dengannya kita lebih ringan lagi untuk melangkahkan kaki ke masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sempat sehingga yang mana aslinya adalah sholat itu adalah memang yang harus kita utamakan, sedangkan kerjaan lain adalah selingan untuk menunggu waktu sholat, bukan sebaliknya. Karena kesannya karena sholat mungkin 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit, kesannya itu sholat yang selingan dari kehidupan kita. Padahal aslinya ya bukan. Yang selingan itu ya kegiatan kita nih. Aslinya kita hidupnya nunggu sholat. Maka ketika sudah datang waktunya, hendaklah untuk bersegera mendatangi sholat tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Kemarin sudah kita bahas sedikit permasalahan tentang yang berkaitan dengan kiblat, menghadap kiblat. Maksudnya kita sudah tahu ya, kiblat Rasulullah SAW itu awalnya adalah ke arah Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, mulai saat itulah mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah kurang lebih 16 bulan ataupun 17 bulan, Rasulullah merasa kangen untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Akhirnya Allah turunkan ayatnya, "Fatnara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan rubah wahai Muhammad bagimu, kami arahkan kamu ke sebuah kiblat arah yang kamu ridhai, kamu sukai. Nah, setelah itulah ketentuan syariat bahwasanya kiblat kaum muslimin sejak itu sampai nanti akhir zaman pun akan mengarah kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas sekilas tentang permasalahan sholat di atas kendaraan, kemudian kendaraan yang tidak menghadap kiblat, itu pun sudah kita bahas nggih sami-sami. Dan insyaallah sedikit banyaknya kita mengingatnya, dan ketika kita mendapati kejadian tersebut kita bisa menimbang-nimbangnya mana yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Kemudian insyaallah sore hari ini kita masuk ke bab berikutnya dalam kitab Umdatul Ahkam ini, yakni bab as-sufuf, bab yang berkaitan dengan permasalahan shaf salat. Permasalahan shaf salat ini nanti mencakupnya banyak sekali sebetulnya. Ada dari shaf tempatnya salat, kemudian orangnya yang berdiri untuk membuat sebuah barisan salat. Ya, akan banyak sekali kaitannya. Tapi insyaallah kita bahas di sini yang sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Umdatul Ahkam ini. Bab sufuf, bab shaf ataupun shaf salat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang senantiasa merapatkan dan meluruskan shafnya. Karena itulah para ulama di sini memberikan beberapa hukum dalam masalah shaf ini, terutama yang berkaitan dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Yang pertama, para ulama berpendapat hukumnya wajib. Min wajibati as-shalah. Hukumnya wajib
bagi seorang yang sholat, ya ini sholat jamaah gitu pertama. Karena sholat munfarid, sholat sendirian nggak mungkin, nggak perlu meluruskan shaf. Yang penting ada kiblat mawon. Ini untuk berkenaan dengan sholat yang berjamaah. Pendapat pertama adalah yang para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, yakni meluruskan dan merapatkan shaf. Berdasarkan hadis-hadis yang nanti insya Allah kita sampaikan di sini. Kemudian yang pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Dan pendapat yang pertama yang diambil oleh sebagian besar ulama, yakni merapatkan shaf merupakan bagian dari wajibnya sholat. Dan adapun orang-orang yang beranggapan ataupun ulama-ulama yang beranggapan bahwasanya meluruskan dan merapatkan shaf sholat adalah sunnah, itu berdasarkan hadis yang nanti pertama akan kita baca, bahwasanya meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Tapi jika seperti itu, maka kita kembalikan pula bahwasanya salah satu yang menjadikan pahala sholat kita adalah sempurna adalah dengan sempurnanya wudhu juga. Dan saat itu juga wudhu itu, kalau kita tidak ada wudhu mau sholat, sedangkan kita kondisi batal, untuk sholat sah belum? Tidak sah. Kan seperti itu. Maka ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, pendapat ulama-ulama yang mengatakan meluruskan dan merapatkan shaf adalah wajib, itu adalah pendapat yang lebih kuat disampaikan oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW dalam Bukhari riwayat Anas bin Malik mengatakan, aqimus sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya. Tegakkanlah shaf dan luruskanlah shaf karena saya itu melihat kalian, kata Rasulullah. Saya melihat kalian min wara'i dhahri, dari belakang punggung saya. Ya, kalaupun Rasulullah menghadap ke depan, Rasulullah masih melihat yang di belakangnya. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Kemudian kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, kemudian menambahi dalam akhir hadisnya, wa kana yalziku ahaduna mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan masing-masing di antara kami yang membuat shaf itu menempelkan antara pundak satunya dengan pundak saudara di sampingnya dan juga kakinya dengan kaki saudara di sampingnya. Makanya dari sini para ulama mengatakan meluruskan dan merapatkan shaf itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan takunu bil mankib, meluruskannya dengan bagian pundak mriki. Itu yang pertama. Kemudian bil aqdam, dengan kaki. Dengan kaki. Yang ketiga adalah bil aqab, dengan ujung akhir kaki. Aqab itu berarti tumit nih. Daerah tumit. Diluruskan dengan itu. Nah, niki adalah 3 anggota tubuh yang ketika digunakan saling diluruskan satu sama lain akan menjadikan shaf itu sholat, tidak perlu garis lagi. Dan subhanallah, niki yang diajarkan Rasulullah itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita praktekkan, shaf kita pasti lurus. Sedangkan kalau kita mungkin melihat zaman sekarang ya, karena hampir setiap masjid itu sudah memakai garis, ada garisnya. Jadi ketika contohnya sholat id ataupun sholat yang di luar masjid yang tidak ada shafnya mesti bengkok-bengkok. Sering ngoten niku. Karena apa? Karena tidak terbiasa untuk meluruskan shaf dengan menggunakan pundak dan kaki. Tapi kalau mungkin kita terbiasa dengan meluruskan shaf dengan pundak dan kaki, itu tidak pakai garis pun insyaallah lurus. Tidak perlu digarisi, tidak perlu. Kalau bahasa daerah saya itu dikeleri, garis ini kok. Tidak perlu seperti itu katanya. Nah. Baik, kemudian di sini insyaallah kita baca hadisnya dari kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-68. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum," samakanlah shaf kalian.
Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena menyamakan shaf, yakni maksudnya meluruskan. Min tamamis shalah itu adalah bagian dari kesempurnaan suatu salat. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan min iqamatis shalah, karena itu adalah bagian dari mendirikan salat. Secara zahir hadisnya sudah kita dapatkan faedah bahwasanya ketika kita tidak meluruskan dan menyamakan shaf, apa yang terjadi? Salat kita tidak sempurna. Ini yang pertama. Salat kita tidak sempurna, entah itu dari segi pahalanya ataupun dari segi yang lainnya. Tapi Rasulullah di sini telah mengisyaratkan, tidak lurus shafnya, tidak sempurna salatnya. Makanya dari sini para ulama mengatakan paling tidak minimal hukum meluruskan shaf itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang harus dijalankan oleh orang-orang. Lalu ada permasalahan berikutnya, karena ini mungkin kita sering dengar nih, sawu sufufakum imam ngendi kawas niku. Pertanyaannya adalah apakah ada jawabannya? Apakah ada jawabannya ketika seorang imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah aw min iqamatis shalah? Maka para ulama mengatakan tidak ada jawabannya. Mungkin saya pernah mendapat di sebagian di tempat-tempat lain ini ada yang menjawab dengan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Pada dasarnya artinya betul. Karena ini perintah luruskan dan rapatkan shaf. Mereka menjawab sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jawabannya betul, tapi tidak pernah diaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ada lafaz seperti itu. Jadi ketika ada imam mengatakan sawu sufufakum, tidak perlu dijawab sami'na wa ata'na. Dan uniknya lagi terkadang ada yang seperti itu, sudah mengatakan sami'na wa ata'na, shafnya tadi bengkak-bengkak. Kan unik padahal sudah sami'na wa ata'na nih. Baik. Karena merupakan salah satu hikmah dari meluruskan dan merapatkan shaf adalah apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian itu kalau membuat sebuah shaf itu seperti shafnya malaikat. Ala tasawwufuna kama tasawwuful malaikah inda rabbik. Hendaklah kalian itu membuat shaf itu seperti shafnya malaikat kalau lagi ketemu Gusti Allah. Para sahabat mengatakan, kaifa tusifunal malaikah ya Rasulullah? Bagaimana para malaikat itu membuat shafnya ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, yutimmunas sufuf wa yatarawsawna fis shaf. Mereka menyempurnakan shaf wa yatarawsawna, dan meluruskan shafnya. Menyempurnakan itu apa? Ketika ada yang kosong dilengkapi. Maka kalau ada imam yang mengatakan atimu shafal awal fal awal, lengkapilah shaf yang depan terlebih dahulu, itu artinya. Wala tada' furujatan lisyaitan, dan janganlah tinggalkan furjah. Furjah itu adalah celah untuk syaitan berdiri di situ. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan seperti itu. Jangan membuat celah dalam shaf salat. Kalau ada celahnya nanti diisi oleh syaitan. Apa yang terjadi ketika setan ikut dalam shaf? Salat kita tidak khusyuk. Sering ada gangguan. Kadang pun rapat shafnya nih kita sih terganggu salatnya, tapi tidak khusyuk, apalagi tambah datang setan. Wah, setan ini luar biasa. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ketika azan itu setan pergi sambil terkentut-kentut. Tapi kalau sudah selesai azan datang lagi. Iqomat pergi lagi dia. Ketika selesai iqomat datang lagi, mengganggu orang sholat, mengatakan kepada orang yang sholat, ingatlah ini, sehingga sampai apa? Sampai orang sholat itu tidak ingat berapa dia sholat, akhirnya gimpun. Sebelumnya lupa dari hal duniawi jadi ingat, tapi sholatnya lupa. Sholatnya ada yang ketinggalan, tidak tahu baca apa, tidak tahu sudah rakaat berapa, ini rukuknya baru sekali atau malah dua kali, tidak tahu. Nah itu. Baik, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkanlah shaf,
karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi cara meluruskan safnya adalah dengan meluruskan pundak masing-masing dengan pundak yang lainnya, dan kemudian yakni meluruskan ataupun menyamakan merapatkan shaf dengan kakinya, dan juga meluruskannya dengan ujung tumitnya. Maka mungkin bisa dicoba nanti. Tanpa garis pun insya Allah kalau meluruskannya dengan menggunakan tumit, insya Allah lurus. Adapun dulu pernah saya sampaikan bahasanya yang kami diajari oleh guru kami, bahasanya salah satu cara kita meluruskan shaf adalah tinggal dilihat dari orang yang paling belakang imam. Yang paling belakang imam pas. Dia menggunakan apa kalau seumpamanya ada garisnya seperti ini? Jika patokannya seperti ini sudah diberikan sebuah bantuan garis seperti ini, yang ini garisnya lurus, maka tinggal dilihat si belakang imam ini posisinya di garis itu apa? Apakah ujung kakinya atau tumitnya? Maka kita ikuti. Kalau si belakang imam ini adalah menggunakan ujung kakinya, ujung jari kaki untuk digaris, maka samping-sampingnya juga harus menggunakan ujung kaki. Kalau si belakang imam menggunakan tumitnya, maka yang sampingnya juga harus menggunakan tumitnya dalam meluruskan shafnya. Kalau tidak ada garisnya, maka kembali ke hukum asalnya, yakni meluruskan shaf dengan menggunakan tumitnya. Itu yang menjadi patokan yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah. Baik. Kemudian hadis berikutnya al-hadits at-tasi' wa sittun. Hadis yang ke-69, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Qala wa li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ini hadis ini yang menjadi dasar sebagian ulama mengatakan bahwasanya meluruskan shaf itu wajib hukumnya. Napa isinya? Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah telah bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan shaf kalian. Niki dalam bahasa Arab ada kalimat huruf yakni lam takkid, dan juga diakhiri dengan nun takkid yang memaknai sebagai bahwasanya haruslah kalian yang namanya meluruskan dan mensejajarkan shaf kalian. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Awla yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalau tidak diluruskan, tidak dirapatkan, yang terjadi adalah Allah akan menjadikan kalian yukhalif, saling berselisih. Baina wujuhikum, di antara wajah kalian, maksudnya bahwa secara zahirnya itu sudah berselisih. Kalau zahirnya saja berselisih, batinnya apakah bisa bersatu? Tidak. Maka salah satu bentuk persatuan itu bisa dilihat dari shafnya. Kalau shafnya itu berpecah belah, ini kemungkinan besar batinnya lebih berpecah belah. Ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan wali Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa yakni untuk apa? Yusawwi sufufana, menyamakan dan meluruskan shaf kami. Jadi kalau Rasulullah ketika mau sholat niku inspeksi terlebih dahulu biasanya. Meluruskan shafnya. Shaf niku shaf jamaahnya. Semua shaf jamaah sholat. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, sampai seakan-akan Rasulullah niku seperti sedang meluruskan anak panah. Nggih. Mun nate ajeng panah nggih. Ajeng panah kan ngoten niki. Nanti dikeker. Diluruskan betul-betul niki. Ya. Sampai seperti itu ibaratnya.
Rasulullah sampai ketika meluruskan shaf itu betul-betul dilurus. Kata seorang orang yang lagi latihan baris berbaris. Rasulullah seperti itu. Seperti seorang yang sedang meluruskan anak panahnya. Hatta ra'a an qad aqalna anhu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kami ini sudah paham. Maksudnya apa? Saking seringnya Rasulullah mengingatkan untuk meluruskan shaf, sampai kami itu juga sudah paham. Kalau sudah waktunya mau sholat, Rasulullah sudah datang, sudah keluar, mau mengimami sholat, kami langsung meluruskan shaf dan merapatkan. Saking seringnya Rasulullah meluruskan seperti itu. Jadi apa? Kewajiban yakni meluruskan shaf niku mboten sekedar kewajibannya imam. Jadi kewajiban makmum juga. Jadi kalau imam sudah mengatakan sawu fakum luruskan dan rapatkan shaf, maka makmum juga diusahakan segera merapatkan dan meluruskan shaf. Ini sahabat saking seringnya diingatkan sama Rasulullah itu sampai hafal. Dan Rasulullah ini luar biasa mencontohkannya dengan dua hal langsung. Tadi di hadis pertama sawu fakum, dengan perkataan saja luruskan dan dapatkan shaf. Nah di hadis kedua ini Rasulullah langsung praktek. Nah, contoh terbaik itu perkataan langsung praktek juga Rasulullah. Kemudian kata Nu'man bin Bashir, "Tsumma kharaja yauman," pada suatu hari, faqama hatta kada ayyukabbir, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mau takbir, mau ngangkat tangannya, tinggal sholat saja. Kata Nu'man apa? Fara'a rajulan badiyan sadruhu, Rasulullah melihat ada seseorang yang dadanya lebih maju daripada yang lainnya. Dadanya lebih membusung daripada yang lainnya. Intinya mboten lurus, mboten lurus. Sahabat-sahabat itu luar biasa dari segi idealnya badan luar biasa. Makanya Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi disifati Rasulullah itu seperti apa hadis-hadisnya. Salah satunya adalah Rasulullah itu memiliki dada yang bidang. Dada bidang, tegak, luar biasa. Kalau berjalan itu luar biasa tegaknya, gagahnya Rasulullah. Kapan-kapan kita bahas buku tersebut karena mensifati sifatnya Rasulullah itu seperti apa. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, ketika sudah mau sholat, Rasulullah melihat ada satu orang yang dia dadanya lebih maju daripada orang yang lainnya di sholat nih. Rasulullah sudah mau sholat tapi kok melihat. Ini salah satu bukti Rasulullah itu melihat belakangnya. Rasulullah sudah mau takbir, malah ada yang lebih maju dadanya daripada yang lainnya. Faqala, Rasulullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, luruskan dan rapatkanlah shaf kalian. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian saling berselisih. Dan ini juga dipraktikkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq dikatakan dari riwayat Nafi' an Ibnu Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu setiap mau sholat itu selalu meluruskan shaf. Sampai-sampai dia memiliki wali, utusan, mengutus orang untuk ngecek shaf. Nah, karena zamannya Umar itu sudah luas sekali. Umat Islam sudah banyak, jadi tidak mungkin seorang imam itu ngecek sampai belakang yang Masjid Nabawi sudah mulai luas luar biasa. Karena pada pertama kali dibangun saja panjangnya 70 hasta, berarti 35 meteran kurang lebih. Pertama kali dibangun. Zamannya Umar semakin banyak, Islam semakin luas, tambah banyak lagi kaum muslimin. Akhirnya Umar kalau mau sholat ngutus seseorang untuk ngecek shaf, utusan, dicek dulu shafnya. Ketika yang utus sudah mengatakan sampun Umar, lurus danten, nah Umar baru ketika itu takbir sholat, imami sholat.
Saking apa? Saking pentingnya meluruskan dan merapatkan shaf. Karena ini adalah awal dari bersatunya umat Islam, dari meluruskan dan merapatkan shaf. Baik. Itu adalah salah satu dalil yang menjadikan kewajiban bagi seorang dan kaum muslimin ketika mau sholat untuk meluruskan dan merapatkan shafnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-70. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضخته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام مرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة jaddu Husain bin Abdullah bin Dhumairah. Dari sahabat Anas bin Malik lagi. Sahabat Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang permasalahan shaf salat. Shaf salat, sutra salat, tapi nanti sutra salat ada pembahasan sendiri. Tidak akan kita bahas di sini. Ini khusus pembahasan tentang shaf salat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anna jaddatahu Mulaikah, bahwasanya neneknya yang bernama Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Si neneknya Anas bin Malik niki yang namanya Mulaikah. Beliau mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Untuk makan di rumahnya. Nah, niki adabnya Rasulullah luar biasa. Siapapun yang mengundang Rasulullah untuk hadir di rumahnya, beliau datang. Dan dalam riwayat lain dikatakan bukan jaddah, bukan nenek, tapi ajuz. Ajuz itu gimana? Artinya adalah nenek juga, tapi lebih sepuh lagi. Karena ajuz arti aslinya adalah orang yang sudah lemah. Rasulullah luar biasa seperti itu. Mendatangi setiap panggilan, setiap dakwah. Karena mendatangi dakwah, panggilan adalah salah satu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Tapi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan batasan. Dalam kitab sahihnya, beliau memberikan suatu batasan kapan kita boleh menerima undangan tersebut dan kapan kita tidak boleh menerima undangan tersebut. Salah satunya adalah contoh undangan nikah. Undangan nikah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan suatu bab. Babun idza ra'a syai'an munkaran fi dakwah hal raja'. Bab apakah ketika seseorang mendatangi suatu undangan, kemudian dalam undangan tersebut, dalam acara tersebut ia melihat suatu yang mungkar, apakah dia harus pulang? Suatu yang mungkar apa? Ya, suatu yang haram. Ketika dalam undangan, contohnya pun apa? Dangdutan. Karena niki acara yang pada dasarnya ada acara yang syar'i dan istilahnya adalah sakral dalam syariat Islam. Maka sebetulnya tidak sepantasnya diadakan acara ngoten gitu. Nah, niku yang sudah terlihat mungkin dangdutan ini udah ya bisa dikatakan parah gitu. Nah, ini Imam Bukhari rahimahullah taala memberikan sebuah contoh simpel pada saya. Yakni memberikan ataupun menjadikan tempat pernikahan tersebut dengan menghiasnya dengan suatu kain. Yakni artinya ketika di tempat nikahan tersebut sudah menjadi suatu tempat yang aslinya sudah ada temboknya, sudah cukuplah, sudah cukup, bahkan rumahnya mungkin sudah bagus. Maka ketika ditambahi dengan kain yang menutupi temboknya, yang pokoknya hiasan niku, maka Bukhari ini adalah sesuatu yang mungkar juga. Yang ketika seorang melihat hal tersebut, dia boleh pulang, tidak usah mendatangi undangan tersebut. Kata Imam Bukhari. Orang zaman saat ini hampir merata seperti itu. Nah,
Ini pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Baik, kembali kepada hadis ini bahwasanya Rasulullah senantiasa mendatangi dakwah, mendatangi undangan siapapun yang mengundang beliau. Kali ini yang mengundangnya adalah seorang perempuan yang sudah sepuh. Maka dari sini para ulama mengatakan kebolehan kita menerima atau mendatangi undangan dari seorang perempuan. Aslinya apa? Tidak boleh. Karena ditakutkan terjadi adanya fitnah. Tapi kalau kondisinya seperti ini, seorang nenek ajus, sudah tua, sudah sepuh, maka silahkan datangi. Karena insya Allah tidak ada fitnahnya. Maka boleh untuk mendatanginya. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah makan di situ. Setelah makan, tsumma qala qumu fa usalli lakum. Ayo, berdiri, kita sholat. Ini siang hari. Sama Rasulullah, setelah makan diajak sholat sama Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Rasulullah ketika mengajak seorang untuk sholat adalah dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memuliakan si tuan rumah. Jadi kalau ada rumah di situ Rasulullah pernah sholat, itu menjadi rumah yang mulia. Bahkan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mau sekali-kali datang ke rumah kami. Setelah datang kita sholat di situ. Habis tempat sholat tersebut saya jadikan tempat sholat saya. Kalau mau sholat yang nafilah, saya khususkan tempat tersebut yang jenengan buat sholat, saya jadikan tempat sholat saya. Nah, itu untuk menghormati. Kemudian yang kedua, tujuannya Rasulullah mengajak sholat adalah untuk mengajarkan sholat pada orang ataupun keluarga yang mengundang beliau. Nah, di sini Rasulullah posisinya adalah untuk mengajarkan keluarga tersebut untuk sholat. Qumu fa usalli lakum, ayo sholat, kita sholat. Saya ajari kalian sholat. Qala Anas bin Malik berkata, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis. Kemudian saya berdiri kepada sebuah hasir. Hasir niku napa? Hasir itu adalah sebuah tikar yang dibuat dari anyaman ilalang. Qad iswadda min tuli ma lubisa, yang sudah mulai menghitam karena saking lamanya, saking seringnya dipakai. Tikar yang terbuat dari tanaman juga. Makanya pernah suatu ketika perang Uhud, Rasulullah SAW itu terluka. Saking banyaknya darah yang mengucur, sampai di rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau membakar hasir yang terbuat dari ilalang tersebut, kemudian bakarannya niku diletakkan di lukanya Rasulullah sehingga darahnya berhenti. Jadi hasilnya bukan tikernya bukan tiker plastik. Tiker plastik repot mungkin. Ini adalah tikar yang terbuat dari tanaman. Dibakar kemudian ditempelkan kepada daerah yang sakit dan seketika itu darahnya berhenti. Kata Anas bin Malik, kemudian saya mendatangi sebuah tikar yang sudah mulai menghitam karena sering dipakai. Fa nadhtuhu bima'in, kemudian saya bersihkan dulu tikernya. Ini rumah neneknya Anas bin Malik. Saya bersihkan tikarnya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdiri di atasnya. Wasafaftu ana walatimu wara'ahu. Kemudian saya membuat shaf bersama salah seorang anak yatim di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tata cara salat ketika terdapat 3 orang yang dalam suatu jamaah. Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, dan saya dan seorang anak yatim. Anak yatim niku kalau dalam istilah Islam adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum mencapai balik. Kalau sudah balik, mboten disebut sebagai yatim lagi. Makanya mboten enten istilah mun 50 tahun niku bapaknya mboten disebut yatim balik. Kan mboten enten. Karena dalam Islam juga seperti itu. Sebutan yatim itu hanya untuk yang anak yang meninggal bapaknya dan dia belum mencapai balik. Niku yatim. Nek piatu yang mboten ngertos niku saking pundi. Katanya bahasa Indonesia. Saya dan anak yatim yang tinggal di situ membuat shaf di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wal ajuzu min wara'ina, dan nenek kami ya, berdiri di belakang kami. Fa shalla lana raka'ataini tsumma sharafa. Kemudian Rasulullah salat bersama kami, mengimami kami sebanyak 2 rakaat, kemudian Rasulullah pergi dari rumah tersebut. Dan ini salah satu tata cara dalam kita sholat berjamaah. Di sini posisinya adalah ada 1 orang laki-laki dan 2 orang anak-anak. Anas bin Malik ini masih kecil. Anas bin Malik masih kecil. Kenapa? Karena ketika meninggal Rasulullah SAW umurnya baru sekitar 10 atau 11 tahun dalam riwayat. Masih kecil. Dan orang anak yatimnya ini lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Maka dari sini ya, para ulama menyimpulkan bahwasanya anak kecil itu tidak memutus shaf. Anak kecil kalau berdiri di shaf niku mboten memutus. Tapi bagi apa? Bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan. Ini kalau yang masih 3 tahun niku lebih baik apa? Dibopong. Ketika sholat dibopong. Itu. Kalau yang sudah bisa berakal dengan baik, sudah bisa anteng dan semacamnya, lebih baik silahkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah untuk ikut dalam shaf. Tapi kalau mungkin masih mainan dan semacamnya, akan lebih baik dibopong. Ini yang disarankan oleh para ulama. Nah ini kondisinya 3 orang. Kalau 3 orang maka yang 2 makmumnya itu berdirinya di belakang Rasulullah SAW atau di belakangnya imam ketika 3 orang. Kalau 2 orang berdirinya di mana? Di samping kanan. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang lewat dari Abdullah bin Abbas ketika dia sholat malam sama Rasulullah, berdiri di samping Rasulullah, ditarik sama Rasulullah telinganya. Karena anak kecil juga Abdullah bin Abbas, ditarik sama Rasulullah. Ya, dilewatkan belakangnya. Kemudian dipindahkan ke kanannya. Dan di sini ketika jamaahnya 2 orang, ini laki-laki, maka berdirinya di belakang imam. Kenapa? Karena ada suatu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya kalau makmumnya cuma 2 orang, niku berdirinya adalah di samping imam, jadi kanan kiri. Pernah suatu ketika terjadi, Abdullah bin Mas'ud mengimami 2 muridnya, Alqamah bin Waqqas sama Al-Aswad bin Yazid. Mereka berdua imam, menjadi makmumnya Abdullah bin Mas'ud. Sama Abdullah bin Mas'ud ditarik 2 tangannya, kemudian diberdirikan di samping Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika mulai ruku, 2 muridnya niki si Alqamah sama Al-Aswad namanya, seperti orang ruku biasa nih. Orang ruku biasa kan meletakkan tangannya di lutut, di lutut. Sama Abdullah bin Mas'ud enggak. Sama Abdullah bin Mas'ud tangannya ditarik. Karena orang ruku kan biasa seperti ini. Sama Abdullah bin Mas'ud enggak. Rukunya Abdullah bin Mas'ud seperti ini. Tangannya di dalam seperti ini. Abdullah bin Mas'ud sahabat besar. Sahabat besar dan salah satu rujukan bagi para sahabat. Tapi di sini beliau berbeda sendiri dari sahabat yang lainnya. Maka para ulama mengatakan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini hukumnya sudah terhapus. Kenapa? Karena ini adalah cara sholatnya Rasulullah dan para sahabatnya ketika masih di Makkah. Kemudian setelah pindah ke Madinah, hukumnya dirubah. Bahwasanya rukuk itu meletakkan tangannya di lutut. Jadi buat nenten saniki saya sholat tangannya niku di tengah-tengah kaki. Ini pun mboten asal. Niku. Nah. Jadi seperti itu. Ini yang betul. Ketika punya dua jamaah, maka sholatnya di belakangnya, tidak di sampingnya, tidak di sampingnya. Kemudian kalau ada perempuan seperti apa? Perempuannya di belakangnya lagi. Perempuannya di belakangnya lagi. Dan hukum bagi perempuan ketika di shaf niku, mau dia sendirian, mau bersama orang lain, mau ada jamaah laki-lakinya terlebih dahulu ataupun tidak, tetap posisinya di belakang imam. Contohnya pun suami istri mau sholat malam, maka si suami di depan dan istri di belakang, tidak di sampingnya istrinya nih sholatnya.
tapi di bagian belakangnya. Dan ini berlaku, ya, dia sendiri, ya, mau istrinya setunggal, nomor istrinya 4, ya, di belakang semua. Ya. Di belakang semua. Ya. Adapun kalau nanti ada anak-anak ataupun ada jamaah lain, tinggal dilihat kalau jamaahnya cuma satu laki-lakinya, maka sholatnya di samping imam dan perempuan tetap di belakang. Dan kalau jamaahnya lebih dari satu, maka sholatnya di belakang imam, perempuan di belakangnya lagi. Itu adalah yang jelas dari para ulama mensyariatkan seperti itu. Adapun ketika didapati mungkin suatu jamaah perempuan yang sholatnya di samping ataupun sejajar dengan jamaah laki-laki, maka saya sendiri belum pernah mendapati ulama yang membolehkan hal tersebut. Jadi memang hukum asalnya itu perempuan tetap di belakang, tidak di samping, meskipun di satar. Maka ada suatu riwayat memang bahasanya Bani Israel zaman dahulu itu mereka sholatnya antara laki-laki dan perempuan itu bersama, ini campur. Tapi ini sudah dihapus hukumnya dan sekarang hukum yang berlaku adalah hukumnya Nabi Muhammad SAW yang perempuan itu sholatnya di belakang. Adapun bagi jamaah perempuan, ketika yang imami perempuan juga, maka sebagaimana yang sudah masyhur di antara kita, imam perempuan, jamaahnya perempuan, maka imamnya berada di tengah, sejajar dengan jamaahnya. Maka kalau kita menilik dalam pembahasan ini para ulama hadis, niku aslinya hadisnya tidak sahih. Jadi tentang perempuan itu berdirinya di tengah. Ketika tidak sahih maka harus dikembalikan ke hukum awalnya, yakni seorang imam itu berada di depan. Tapi kata para ulama, wa alaihil amal. Termasuk Imam Tirmidzi mengatakan akan tapi para ahlul ilm, jadi para ulama mengamalkan, yakni seorang imam perempuan yang mengimami jamaah perempuan berdirinya tetap di tengah. Meskipun secara hadisnya tidak sahih. Dan sampai sekarang berlaku seperti itu. Kemudian apabila seumpama jamaahnya laki-lakinya satu dan dia punya anak kecil yang mungkin 2-3 tahun, maka si laki-laki ini tetap nanti berdirinya di samping imam dan anaknya di bawah. Ibaratnya mboten dihitung yang anak kecilnya tadi. Kemudian seumpama kita mendapati ada jamaah sudah full, maka apa yang terjadi orang yang baru datang? Maka silahkan dia boleh merangsek ke depan, nyari ada sop yang agak longgar nomor badan. Nek sudah tidak ada, maka silahkan bagi dia untuk sholat di samping imam. Contoh mesin ini full, ngantos tekan dalam beriku. Terakhir datang, silahkan, tidak ada kosong lagi, silahkan masuk samping imam. Mboten asal ngarepe imam. Ngarepe imam mungkin sholatnya batal. Ya. Sholatnya batal, tidak boleh sholat depan imam. Qala fa'aqama an yaminihi, kemudian Rasulullah memberdirikan saya di samping kanannya, kata Anas bin Malik. Wa aqama al-mar'a khalfana, dan memberdirikan perempuan itu di samping belakang kami. Qala wa yatim huwa Dumairah jaddu Husain, dan Dumairah di sini adalah kakek dari Husain bin Abdullah. Ada beberapa permasalahan tentang permasalahan dari berkenaan dengan sholat ini. Salah satunya yang sering terjadi adalah apakah boleh seseorang itu sholat munfaridan khalfas shaf, sholat sendirian di shaf belakang. Maksudnya apa? Sholat, contoh shaf 1 sudah full, kemudian dia datang, dia sendirian dan tidak yakin setelah itu ada orang lagi datang. Apakah boleh seorang tersebut sholat? Karena ada hadis dalam Sunan dikatakan la sholata munfaridan khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang-orang yang sholat sendirian di shaf. Maksudnya tidak masuk shaf. Maka para ulama memberikan tafsiran dalam hadis ini dalam beberapa tafsir. Yang pertama adalah secara zahirnya, orang yang sholat sendirian di belakang shaf, maka sholatnya tidak akan diterima. Maka ketika itu terjadi, maka apa yang dilakukan dia boleh sholat di samping imam. Kemudian tafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan sholat sendirian di belakang shaf adalah yang tidak akan diterima sholatnya adalah orang-orang yang
melihat di saf depan yang masih ada longgar, masih ada kosong dan dia bisa masuk, tapi dia tidak masuk, mending sholat di belakang sendiri. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat, makna dari Allah tidak akan menerima sholatnya seorang yang sholat sendirian di saf belakang. Jadi ketika melihat depannya masih ada kosong tapi tidak dimasuki, ini yang kata Rasulullah tidak ada pahala sholat kayak ini. Maka para ulama pun berbeda lagi nanti ketika mensifati ataupun menghukumi dalam hal seperti ini. Sholatnya orang yang sendirian di belakang. Yang pertama, pendapat pertama adalah sholatnya tidak sah. Nah, tasih bersolat. Pendapat pertama adalah sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia harus ulang lagi sholatnya. Ini adalah pendapatnya Imam Ishaq bin Rahawayh, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam An-Nakhai. Pendapatnya Imam Ahmad atau Hanbali. Imam Ishaq bin Rahawayh. Kemudian pendapat yang kedua, sholatnya sah. Akan tapi yukrah, makruh kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya tidak ada sebabnya itu seperti apa ya? Untuk tiba-tiba datang sholat sendirian, mojok kemudian beri padahal sholatnya beri. Ini namanya adalah sholat yang sendirian dengan sengaja. Tapi kalau ada sebabnya karena sini sudah full, ya tadi, maka tidak menjadi masalah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan begitu pula Imam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi seorang boleh sholat sendiri di belakang shaf, ketika sudah tidak ada tempat lagi. Boleh sholat situ dan sholatnya sahih. Tidak perlu pulang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika seorang tidak mendapati shaf lagi, sudah full semua satu masjid, kemudian dia sholat karena ada tempat lagi, sudah saya sholat depan imam macam itu, maka sholatnya